Kita akan pantau proses situasi rekapitulasi suara di kantor KPU RI. Bagian lain kantor KPU RI sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada nih Putu Trisnanda. Selamat sore Putu. Jadi sekarang provinsi yang sedang dihitung provinsi mana dan total sudah berapa provinsi yang sudah selesai dihitung untuk rekapitulasi suara nasional, Putu? Ya, selamat sore, Medep dan juga saudara. Pada sore hari ini, setelah tadi sempat sidang pleno ini di break terlebih dahulu atau diistirahatkan terlebih dahulu, ini sudah memasuki 2 provinsi lagi yang memang sudah terjadwal untuk kemudian dilakukan rekapitulasi. Yang masih saat ini berjalan adalah penghitungan di tingkat pileg atau legislatif untuk Sumatera Barat dan juga Sulawesi Selatan. Sementara untuk Sulawesi Utara dan juga Bengkulu ini sudah selesai, baik itu untuk rekapitulasi di tingkat pemilihan presiden ataupun juga di tingkat legislatif. Ada yang menarik, Medep dan juga saudara, kalau dari kemarin ini sudah berjalan hampir masuk di hari ke-16 begitu ya, proses sidang pleno rekapitulasi suara di tingkat nasional. Prabowo Gibran ini unggul hampir di seluruh provinsi begitu dengan angka yang juga cukup signifikan, meninggalkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, kemudian juga Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tetapi pada hari ini ada hal yang berbeda. Bagaimana kemudian tadi pada saat Sumatera Barat ini melakukan rekapitulasi suara untuk tingkat Pilpres, angka yang kemudian diraih oleh pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini melampaui Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau kita lihat memang sampai dengan saat ini Sumatera Barat ini dari hasilnya Anies Muhaimin ini mendapatkan 1.744.042 suara, sementara Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini mendapatkan 1.217.314 suara, dan Ganjar ada di urutan buncit yakni dengan perolehan suara 124.044 suara. Tetapi kalau kita lihat memang dinamika ini terus terjadi, bukan hanya di Sumatera Barat saja ada yang kemudian berbeda begitu ya perolehannya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Ada juga Bengkulu yang tadi sempat disampaikan ada keberatan dari KPU daerah tingkat provinsi begitu ya. Ketua KPU tingkat provinsi Bengkulu ini menyampaikan di tingkat provinsi saksi dari kubu 01 dan juga 03 atau dari Anies dan juga Ganjar ini tidak mau tanda tangan, artinya menyatakan keberatan karena tidak setuju dengan hasil perolehan ataupun juga proses pencoblosan yang sudah dihitung di tingkat provinsi. Bagaimana kemudian ada dugaan kecurangan terstruktur masif begitu ya, atau TSM, ini yang membuat saksi-saksi ini tidak mau menandatangani hasil pleno di tingkat provinsi. Tetapi meski demikian tadi pada saat dibahas di tingkat provinsi, KPU RI yang dipimpin oleh Hasyim Asyari sidang plenonya ini tetap mengesahkan hasil dari proses rekapitulasi dengan catatan keberatan-keberatan yang nantinya juga bisa dibahas ataupun juga ditindaklanjuti. Tetapi kalau kita lihat bagaimana perolehan hasilnya, Prabowo Gibran ini masih unggul. Dan untuk menjawab pertanyaan Anda, Medop dan juga saudara, terkait dengan berapa total provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi sampai dengan hari ini, jumlahnya adalah 25 provinsi dan masih ada beberapa provinsi lagi sekitar belasan begitu ya, kurang dari 50% yang kemudian akan dihitung, termasuk juga di tingkat pemilih luar negeri atau PPLN yang Kuala Lumpur, karena kemarin sempat melakukan PSU, ini sudah dinyatakan selesai dan proses penghitungan di Kuala Lumpur juga sudah selesai, tinggal menunggu bagaimana kemudian angka tersebut ini dibawa ke Jakarta. Yang kemudian juga menarik, Medop dan juga saudara, ini berkaitan dengan hasil rekapitulasi di Pulau Jawa. Karena kalau kita bicara soal pemilu, ini pasti tidak lepas dari Pulau Jawa karena memang populasinya juga cukup banyak. Dan kalau saya bisa membacakan grafis seperti yang Anda juga saksikan ada di sebelah kiri saya, perolehan suara di Provinsi Jawa sendiri ini juga didominasi keunggulannya oleh pasangan Prabowo Gibran dan juga disusul baik itu oleh Ganjar Pranowo ataupun juga Anies Baswedan. Misalnya saja untuk di Banten, Anies Muhaimin ini mendapatkan 2.450
1.383 suara, sementara Prabowo Gibran ini unggul dengan 4.035.052 suara, dan Ganjar Mahfud ini ada di urutan buncit begitu ya dengan 720.275 suara. Untuk DKI Jakarta sendiri yang seharusnya ini menjadi kandang dari Anies Baswedan, ini juga justru memberikan hasil yang berbeda begitu. Prabowo Gibran tetap unggul meskipun hasilnya tipis dengan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana Prabowo mendapatkan 2.692.011 suara dan Anies Muhaimin mendapatkan 2.653.762 suara, dan Ganjar Pranowo harus berpuas diri dengan hanya mendapatkan 1.115.138 suara. Kemudian di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta ini merupakan basis dari PDI Perjuangan, tetapi lagi-lagi Ganjar Pranowo nampaknya harus bersabar begitu ya menerima bagaimana hasilnya. Ternyata justru pasangan Prabowo Gibran yang mendapatkan angka yang juga cukup signifikan. Misalnya saja di Jawa Tengah Prabowo Gibran mendapatkan 12 juta suara, sementara Ganjar Pranowo hanya mendapatkan 7 juta suara dan Anies Muhaimin mendapatkan juga 2 juta suara di urutan ketiga. Untuk di Yogyakarta hasil serupa ini juga terjadi. Prabowo Gibran mendapatkan 1 juta suara, Ganjar Mahfud mendapatkan 700.000 suara, sementara Anies mendapatkan 400.000 suara. Jadi kalau kita lihat meskipun ini merupakan kandang banteng, nampaknya kebobolan juga karena Prabowo Gibran ini unggul di 2 titik tadi, ini Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Dan terakhir untuk Jawa Timur, Medop dan juga saudara, hasilnya masih juga serupa, bahkan Prabowo Gibran ini unggul meninggalkan jauh sekali begitu ya. Prabowo Gibran mendapatkan 16 juta suara, sementara Anies Muhaimin mendapatkan 4 juta suara dan Ganjar Pranowo juga mendapatkan 4 juta suara, selisih sedikit. Ganjar di posisi ketiga dan Anies Muhaimin ini di posisi kedua. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa syarat terkait dengan kemenangan pemilu begitu ya, baik di tingkat pilpres khususnya. Ini selain mendapatkan suara yang juga cukup banyak, persentase yang juga cukup banyak, suara untuk memenangkan provinsi 20% ini juga harus didapatkan oleh pasangan calon begitu untuk keluar sebagai pemenang. Dan jadi kalau kita lihat sampai dengan sekarang sudah memasuki 25 provinsi dari 38 yang melaksanakan pemilu, Prabowo Gibran ini unggul bukan hanya dari persentase secara suara tetapi juga dari wilayah provinsi. Nah, kita nantikan dari sisa belasan provinsi yang nantinya akan dihitung apakah akan ada sesuatu yang berbeda atau justru kita lihat di luar proses penghitungan rekapitulasi di KPU ini juga berjalan begitu ya, proses angket misalnya di DPR, di tingkat legislatif, ada juga yang mau mendorong untuk kemudian melakukan tindakan hukum lewat MK begitu, menggugat lewat MK. Apakah nanti cara-cara tersebut juga bisa berpengaruh terhadap hasil yang nantinya harus diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Kita nantikan bagaimana perjalanan pemilu 2024 ini yang kalau bisa dibilang paling seru dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Medok. Baik, terima kasih. Paling seru kita nantikan tanggal 20 Maret 2024. Terima kasih ulasan lengkap jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari kantor KPU RI.